Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di komunikasi organisasi sama kelompok 5. Di sini kami teman-teman dari Universitas Pertamina datang silaturahmi di Ikatan Keluarga Minang Kota Depok. Bagaimana kita akan mengetahui sistem dan strukturalisasi dalam Ikatan Keluarga Minang ini? Mari kita tanyakan kepada bapak-bapak narasumber pada malam hari ini. Baik, mungkin bisa perkenalkan satu-satu, mulai dari... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Zulkardilefra SE, Humas IKM Kota Depok, periode 2020 sampai 2021 sampai 2026. Di samping saya Catria Helmi Piliang. Kebetulan sekarang diamanahkan sebagai Sekjen Ikatan Keluarga Minang Kota Depok untuk periode 2021-2026. Saya Butriza SHMKN, Bendahara Umum IKM Kota Depok, periode 2021-2026. Mungkin kita langsung saja mulai pada pengetahuan awal dulu nih. Apa sih Ikatan Keluarga Minang ini? Bagaimana terbentuknya? Mungkin mulai dari siapa dulu? Silahkan, Bapak. Pak Sekjen. Sekjen dulu. Mengenai sejarah IKM Kota Depok itu sendiri, kita ini adalah generasi penerus dari organisasi yang telah dibentuk oleh senior-senior kita, orang tua kita, yang didirikan pada tanggal 7 Juli tahun 1976 di saat dibukanya Proknas di Kota Depok, Proknas Depok 1, Proknas Depok Utara, Proknas Depok 2 Tengah dan Timur. Itulah cikal bakal awal berdirinya IKM Kota Depok yang saat itu berstatus masih merupakan kecamatan dari Kabupaten Bogor. Setelah berjalannya waktu sampai Depok menjadi kota administratif, sampai kota madya, makanya organisasi IKM Kota Depok yang berdiri dari tahun 76, di sekitar tahun 2000 ada kevakuman. Kevakuman ini karena orang-orang tua kita tersebut ada yang telah meninggal dunia, ada yang pindah tugas ke kota lain, agar timbullah kevakuman. Tahun 2004 adalah kami generasi muda orang Minang membentuk semacam tim revitalisasi untuk mengaktifkan IKM Kota Depok ini kembali dalam persiapan 2 tahun untuk mengumpulkan yang tak serak, mengumpulkan dan istilahnya menyatukan yang tercecer. Kita kumpulkan, kita secara rutin mengadakan pertemuan. Akhirnya pada tahun 2006 sekitar bulan November kita mengadakan musyawarah pertama. Jadi bukan musyawarah awal ya, meneruskan daripada IKM itu sendiri. Di dalam musyawarah tersebut terpilihlah ketua umum 2006 untuk periode 2006 sampai 2011 Bapak Saprianto SH, Dr. Saprianto SH. Dan tahun 2011 lanjut ada MUBES kedua. Dan saat MUBES kedua tersebut 2011 Pak Saprianto, Dr. Saprianto SH MH terpilih kembali sebagai ketua umum IKM untuk periode keduanya. Dan 2016 diadakan lagi MUBES yang ketiga. Terpilih saat itu Bapak Imran Ilyas S. Bucita sebagai ketua IKM untuk periode ketiga. Dan 2021 MUBES di saat kondisi COVID walaupun kondisi COVID tetap MUBES dengan sistem online, terpilihlah yang ketua saat ini itu Bapak Insinyur HTM Yusuf Saputra yang saat tersebut, yang waktu itu beliau menjawab juga
sebagai ketua ketua DPRD Kota Depok. Nah, itulah IKM Kota Depok yang masih berjalan kepengurusan sekarang. Dan ini bukan IKM yang baru, tapi adalah IKM meneruskan perjuangan dari Yang lama. orang tua kita dari tahun 1976. Jadi, dan unsurnya adalah silaturahmi. Tidak ada unsur politik, tidak ada unsur apa, dasarnya silaturahmi untuk menyatukan orang-orang Minang di Kota Depok. Itulah sekelumit sejarah IKM Kota Depok. Berarti dari dulu memang namanya itu IKM atau dulu cuman ada nama sendiri yang Dari ada- awalnya memang Ikatan Keluarga Minang Kota Depok. cuman Jadi- sempat mati mungkin ya. Sempat bukan mati ya, vakum lah, Vakum. karena kepengurusannya mungkin banyak yang pindah dan ada yang meninggal dunia, timbul kevakuman. Tapi tidak hilang di kecamatan masih ada kegiatan arisan, cuma secara Kota Depoknya agak terjadi kevakuman. Karena IKM itu sampai ke tingkat RW ada. Jadi di tingkat RW mereka ada perkumpulan arisan, pengajian, itu ada yang walaupun tidak semua ya, ada yang tetap berjalan. Nah, itulah dasar silaturahmi IKM Kota Depok tersebut. Bukan dalam arti perintah dari atas. Jadi dasar dari mereka sendiri timbulnya gitu. Mungkin kan dari tadi selalu ada reshuffle dan sebagainya setiap tahunnya, setiap periodenya. Kalau boleh tahu visi misi IKM sendiri ini apa, Pak? IKM itu dasarnya adalah silaturahmi. Jadi untuk menyatukan orang Minang yang ada di Kota Depok, dan orang Minang ini kan terpencar nih di perumahan-perumahan di kecamatan. Tapi efektivitas itu bang, setiap perumahan, setiap kelompok itu ada IKM. Ini dasarnya adalah silaturahim, menyatukan silaturahim, dan di sana timbulnya kekuatan orang Minang yang nanti dengan timbulnya persatuan ini. Di sini inilah kepedulian terhadap orang-orang Minang yang ada di Kota Depok. Dan namanya orang Minang itu kan berbagai macam kondisi. Ada dari tingkat sampai level atas sampai level bawah. Apa yang di pasar, ada yang supir angkot, ada yang ASN, ada yang pengusaha, ada yang swasta, lengkap. Di sini tidak ada bedanya semua. Inilah yang lemah, yang selama bisa kita bantu itulah visi misi IKM untuk mengangkat harkat atau Minang Kota Depok. Berarti terbentuknya visi misi ini sendiri memang tujuan awalnya adalah untuk silaturahmi dan diorganisir oleh IKM itu sendiri. Mungkin bisa diceritakan dari bapak-bapak peranan dari masing-masing, misal dari Pak Bendahara, Humas sendiri, Saya sedikit menceritakan dan gitu ya. Segen, tugas-tugasnya sendiri itu apa, Pak? Peranan ya. Paut sebagai bendahara boleh tuh perannya diceritakan di sini, Paut, biar adik-adik kita tahu nih. Oh Jadi, iya. Iya. Jadi dalam hal bendahara ini kami selaku bendahara terasa suatu kebersamaan untuk mengumpulkan kalau ada hal-hal kegiatan dilaksanakan. Seperti untuk sekretariat ini kita baru pindah baru 1 tahun 2 tahun, itu memerlukan biaya sangat besar untuk merenovasi sekretariat ini. Itu dengan kebersamaan, dengan gotong royong, dari hal-hal yang kecil dan sampai yang besar, insya Allah, alhamdulillah itu semuanya bisa terlaksana. Pun dalam kegiatan lainnya, dalam pengumpulan dana, khususnya saya di bidang saya bendahara, itu yang diutamakan adalah semangat kebersamaan dan gotong royong. Nah, itulah sebagian garis besarnya di bendahara. Silakan Pak Mas lagi melanjutkan. Jadi kalau di sistem perbendaharaan IKM Kota Depok ini prinsip yang utamanya adalah transparansi. Itu yang pertama. Lanjut Pak Sejan. Bidangnya apa tadi teh? Masalah peranan sesuai bidang. Sesuai bidang. Ya kalau di IKM itu semua memang ada bidang-bidangnya. Ada bidang organisasi, ada bidang pendidikan dan dakwah, ada bidang olahraga, ada bidang humas sendiri, ada bidang pemuda dan olahraga. Ya segala bidang itu kita setelah terbentuknya kepengurusan mengadakan semacam raker, membuat satu program. Walaupun ya namanya organisasi sosial, program itu tidak berjalan sempurna ya. Tetapi komunikasi antar bidang kegiatan yang di program itu diusahakan bisa berjalan. Contoh sekarang nih
kita ada program mau mengadakan halal bihalal ya, insya Allah bulan awal Juni nanti. Nah, itu semua bidang berkolaborasi untuk mengangkat kegiatan bidang itu sendiri. Bidang-bidang yang berjalan rutin kita 2 bulan sekali di sekretariat ini. Bidang pendidikan dakwah menjalankan adanya namanya pengajian rutin 2 bulan sekali. Di sana juga ada pertemuan sekalian pertemuan pengurus silaturahim, dan ada semacam ikatan semacam bukan arisan pertemuan untuk semangat menggalang silaturahim itu sendiri. Dan itu alhamdulillah berjalan secara rutin 2 bulan sekali di sekretariat untuk pengurus dan anggota IKM yang berminat ingin aktif dalam kegiatan tersebut. Berarti tetap ada sistem rekrutmen dan sebagainya, tetap ada ini lagi, atau siapapun yang ingin gabung silahkan gabung. Kalau IKM Depok sangat terbuka. Kita punya web dan kita saya sebagai sekjen bahkan sering menerima telepon dan bahkan sampai mungkin web IKM itu sendiri posisinya ratingnya itu dari Bima, dari Cimahi, dari Lombok sering menghubungi. Padahal kita adalah skopnya adalah IKM Kota Depok. Jadi yang berminat aktif bisa akan datang ke IKM. Jadi karena organisasi sifatnya nggak bisa dipaksakan, nggak bisa memaksakan orang untuk aktif. Orang yang senang berorganisasi, silakan datang. Nah, kita tampung di sini. Kalau saat resapel orangnya potensi, kita masukin ke pengurus gitu. Jadi ini baru berapa bulan lalu kita mengadakan bukan resapel ya, penyisipan pengurus, orang-orang yang produktif, orang yang aktif, ingin terlibat aktif di IKM, ada panggilan jiwa dia kita tampung, gitu. Bukan dipanggil-panggil, gitu, tapi panggilan jiwa. Gitu. Mungkin dari tadi peranan dan segala macam fungsinya, dari koordinasinya nih Pak sekarang mungkin ada sistem tersendiri nggak dari IKM ini, kayak misalkan dari humas harus melalui siapa dulu untuk komunikasi dengan guru langsung, atau bisa bebas gitu antara ketua umum bisa langsung nih tanpa adanya birokrasi. Jadi gini, sebenarnya organisasi Ikatan Keluarga Minang Kota Depok ini adalah lebih mengacu kepada sosial. Jadi kita memang dasar yang paling mandatori dan mendasar itu adalah bidang sosial. Nanti baru merujuk kepada masalah rekrutmen dan seterusnya gitu kan. Nah, mengenai sistem komunikasinya itu memang karena dalam sistem organisasi kita ini masih ada dua dimensi generasi gitu kan, yang mana di sini adalah ada generasi Gen Z, anak mudanya juga, ada juga generasi baby boomernya juga. Jadi di sini kita perlu penyesuaian dengan karakter masing-masing. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang senior, bahasa saya senior kita itu, kita mesti menggunakan jadi komunikasinya tuh semi konvensional bahasa saya. Karena sebenarnya sejatinya organisasi itu ada nggak cuma dari satu dimensi, tapi harus komprehensif advantage, itu yang terpenting. Jadi apapun yang dengan situasi apapun, modern apapun, kita tetap medsos kita mainkan. Konvensional rapat-rapat terbuka ataupun dengan sistem daring juga kita lakukan. Jadi ada kalanya program-program tertentu yang mesti dipegang sama anak muda dengan gaya komunikasinya itu adalah dengan gaya milenial. Namun pada saat kita menghidangkan kegiatan ataupun tujuan ataupun program di mana kondisi-kondisinya itu adalah para senior, ya kita bisa menyesuaikan. Yang pasti terutama salah satunya mungkin WhatsApp, dan kita juga punya aturan. Ada kalanya orang Minang itu kan di sini adalah orang-orang pengusaha ya. Yeah. Jadi gini, saya flashback sedikit mengenai yang disampaikan Pak Sir tadi. Cikal bakalnya adanya IKM Kota Depok itu adalah di Indonesia pertama kali Perumnas itu dibangun di Kota Depok. Itu dasarnya dulu. Jadi dengan banyaknya orang yang menempati Perumnas itu, terutama di sini adalah ada orang-orang Minang, mereka ingin membentuk sebuah kekeluargaan sistem komunikasi tadi. Situ awalnya dulu. Dan mulai mereka membentuk arisan, mulai mereka membentuk pertemuan agar keberadaan mereka di tanah rantau ini tidak cuek. Dasarnya situ dulu. Ini kan berarti mereka sudah mulai membangun komunikasi dong, ya kan, dengan pengajian dan seterusnya. Lanjut diadakan kepengurusan dan seterusnya.
Itu kira-kira bahasanya. Jadi begitu Perumnas Kota Depok ada, disitulah orang Minang di Kota Depok atau IKM Kota Depok tuh mulai menjalin atau mulai terbentuk dengan sistem pola mereka seperti itu. Baik, mungkin dari Pak Bendahara sendiri, menurut pandangan Bapak sendiri dari sistem komunikasi downward dari atasan ke bawah ini itu seperti apa Pak? Dan bagaimana respon dari anggota-anggota Bapak, mungkin dari misalkan dari Pak Sekjen atau dari mungkin Ketua Umum, mungkin bisa diceritakan. Iya. Baik, dalam struktur organisasi ini memang hierarki ketua umum dan ketua harian dan sekretaris jenderal dan bendahara itu pengurus inti itu selalu komunikasi. Kami selalu mempunyai grup 4 orang itu ya. Jadi dalam hal komunikasi setiap koordinasi pasti dibahas di berempat orang tersebut dulu, baru dilempar ke grup pengurus. Jadi dengan adanya sosial media ini komunikasi sangat lancar, sangat cepat untuk merespon apa yang terjadi dan apa yang akan disampaikan. Jadi kendala tidak ada. Jadi kalau ketua umum itu berhalangan, ada ketua harian dan khususnya Pak Sekjen yang paling sibuk dalam urusan berjalannya organisasi IKM ini, ditambah Sekti Humas dan organisasi yang lain-lainnya dalam perjalanan keseharian. Cuma itu. Baik, tadi kan downward dari atas ke bawah, sekarang upward dari bawah ke atas. Apakah dari anggota-anggota itu sendiri atau mungkin bidang-bidang lain itu diberikan ruang yang cukup untuk menampung aspirasinya atau diberi kesempatan untuk berbicara yang banyak? Sebenarnya kalau sistem komunikasi dalam Ikatan Keluarga Minang Kota Depok ini bukan diberikan ruang cukup, tapi diberikan ruangan seluas-luasnya. Itu di sini. Jadi kenapa kita sampaikan demikian? Jadi ada namanya tuh komunikasi antar semua anggota, ada ranahnya juga, atau ada kelompoknya juga. Begitu pembahasannya itu masuk ke pengurus, ada juga komunikasi antar pengurus. Nanti baru dilanjutkan oleh ke pengurus harian dan ketua umum. Jadi semuanya tuh kita kasih ruang, apapun bentuknya. Mau dia melakukan promosi, mau dia melakukan masukan-masukan yang positif, semuanya ada. Dan Ikatan Keluarga Minang Kota Depok ini juga saat ini untuk sistem komunikasinya sudah terdevelop atau sudah terbangun itu berupa aplikasi. Jadi mereka itu begitu melakukan registrasi, nama mereka, by name by address, kemudian background mereka apa, kemudian bidang apa yang mereka lakukan atau ekonomi apa, dan semua itu sudah terbaca dari sistem. Jadi semuanya itu kita nggak ada yang membatasi, kita buka seluas-luasnya. Dan yang kita maksud dengan keluarga Minang itu bukan orang Minang dalam bentuk bapak ibunya terus anaknya Minang, nggak begitu. Ada orang Minang mempunyai menantu orang Minang, kita anggap itu adalah bagian dari keluarga kita. Jadi jangan salah, orang Minang adalah yang berdarah Minang juga. Misalkan ada orang misalnya dari Pulau Jawa, saya punya menantu dia ada, itu bagian dari keluarga Minang kita anggap. Kalau punya istri orang Minang, jadi kalau si masnya bukan orang Minang, punya istri orang Minang, itu kita anggap adalah mas itu bagian dari keluarga Minang. Dan gaya komunikasi kita adalah bukan satu garis, tapi menyebar. Kalau satu garis instruksinya dari atas, instruksinya A sampai ke bawah, kita nggak demikian, gitu. Tapi secara aturan wajib kita lakukan bersama, demikian. Berarti di sini tetap menerapkan komunikasi horizontal ya, berarti? Yes, betul. Good. Betul Pak Sekjen. betul. Kalau komunikasi diagonal sendiri yang antar jabatan, misal dari anggota bawah tiba-tiba komunikasi langsung dengan Pak Bendahara atau Pak Sekjen gitu. Biasanya ada yang seperti itu nggak? Oh pasti ada. Jadi itulah gunanya kita tuh di sekretariat ini adanya tuh komunikasi antar bidang. Terutama yang paling aktif itu komunikasinya tuh adalah di bidang sosial. Karena persoalan dari seluruh masyarakat itu yang paling mandatori itu sekarang itu adalah bidang sosial dan bidang keuangan. Jadi biasanya kegiatan-kegiatan lain itu sifatnya itu support system gitu. Jadi dalam grup pengurus itu pertama adalah masukan, terus masuk ke tahap pembahasan, setelah pembahasan baru keputusan, baru terhadap pelaksanaan. Nah, hal-hal ini menjadi program dasar kita dari cara sistem kita berkomunikasi. Apapun bentuknya, mau bentuk komunikasi pembelian aset ataupun melakukan keputusan terhadap program keputusan,
semuanya berjalan dengan sistem mengalir seperti tadi. Tidak ada yang lebih pintar dan tidak yang tidak pintar. Di sini semuanya sama. Masukkan sekecil apapun kemanapun arahnya tetap kita tampung. Betul Pak Sekjen? Yang penting ada adab dan etikanya. Betul. Nah, itu yang dijaga. Kita lebih mengedepankan adab dan etika, apalagi dalam komunikasi. Seperti itu. Jadi mungkin menurut bapak-bapak sendiri dari tadi jenis komunikasi apa sih yang paling dominan gitu di IKM ini? Apakah verbal langsung atau by grup WA atau dari aplikasi itu sendiri maupun apa dari web dan sebagainya? Sementara yang sedang tren memang kombinasi sih. Masih aktif semuanya. Masih ya, aktif Pak? semuanya. Karena ada kalangan komunikasi tertentu itu seseorang itu lebih mudah melakukan dengan sistem atau ada juga yang bisa langsung ketemu. Karena kan kita kan balik lagi, ini adalah IKM Kota Depok yang mana circle-nya adalah di Kota Depok sendiri. Jadi mudah untuk ditemui dan mudah untuk ditindaklanjuti. Seperti itu. Ya, yang paling yang saya tambahkan, yang kalau dalam kondisi 24 jam itu yang produksi itu adalah grup WA. Kita ada grup pengurus harian, ada grup pengurus, ada grup rumah gadang IKM Kota Depok. Itu semua anggota ingin masuk. Nah, itu anggota boleh ngomong usulan apa. Contoh ini kasus yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Ada salah satu orang Minang yang hidupnya tinggal di pasar dalam kondisi sakit stroke dan dibawa ke rumah sakit dan itu ada kendala. Nah, di sini kita kan tidak menunggu rapat ketemu itu apa dalam keputusan cepat harus diambil. Ini darurat, Spontanitas saja. spontan. Dalam kondisi itu koordinasi pengurus harian, pengurus dengan IKM lokal di wilayah tersebut. Kebetulan kemarin IKM Pasar Agung ya. Koordinasi kita langsung jalan apa yang kita bisa tempuh. Baik bantuan yang kita berikan. Yang kedua akses, kita punya akses, harus punya akses. Alhamdulillah IKM punya akses ke Pemda, ke Dinas Kesehatan, ke rumah sakit. Nah, dalam kondisi itu kita langsung koordinasi dengan Kepala Dinas. Kebetulan Kepala Dinasnya adalah pembina IKM Kota Depok. Langsung dibawa ke rumah sakit UI, alhamdulillah tertangani dengan baik tanpa biaya karena ada di Depok ada UHC, program UHC untuk orang yang sakit. Itu Enggak, mau tanpa BPJS. Langsung tertangani dan sampai yang bersangkutan kondisi meninggal almarhum, alhamdulillah sampai ke pemakaman bisa dibantu. Itulah salah bentuk komunikasi efektif dan sosial komunikasinya itu ya. Jadi hal-hal sosial ini yang kita tangani dalam waktu tidak perlu kita rapat dulu, tidak perlu ketemu tapi efektif. Jadi gini, IKM Kota Depok ini adalah DPP-nya. DPP-nya membawahi 11 kecamatannya dari Kota Depok. Masing-masing di 11 kecamatan punya struktur. Perumahan. Di perumahan juga ada namanya itu DPC yang membawahi itu 63 IKM Kota Depok. Jadi semuanya berjenjang dan semuanya punya kepentingan yang sama. Gitu. Jadi suku cabangnya ada berapa? 63? 63 DPC. Oh, DPC. Suku cabangnya. Tapi semuanya tuh mereka tuh melibatkan diri di DPP ini. Tetap Gitu. harus koordinasi. Iya, betul. Utamanya adalah sini. Gitu. Ini di depan sendiri LBH ya, ada LBH sendiri. Ada LBH-nya juga. LBH itu adalah semacam lembaga di IKM Kota Depok. Kita ada lembaga di bawah bidang hukum membentuk LBH IKM Kota Depok untuk membantu orang Minang dan termasuk bukan orang Minang jika ada suatu masalah hukum, edukasi hukum, bantuan hukum. Baik Bapak, mungkin lanjutan dari yang tadi sudah dijelaskan juga bahwa ikatan ini kan bergerak amat sangat di sosial. Betul. Nah, ada tantangan tersendiri nggak mengenai komunikasi sih utamanya gitu, baik komunikasi baik di antara pengurus harian, pengurus inti maupun dari anggota itu sendiri dan cara penyampaian komunikasi dan sebagainya. Sebenarnya tantangan itu adalah dalam sebuah organisasi, bukan teman ikatan keluarga Minang aja ya. Semua organisasi itu punya tantangan, terutama dalam bentuk cara pandang, gitu. Jadi di sini kita yang saya maksud adalah tantangan komunikasi adalah semua orang. Jadi gini, kalau seseorang memasuki organisasi punya kepentingan pribadi, mendingan salaman, gitu. Jadi tantangannya adalah jangan memaksakan apa yang menjadi profit pribadi
dan jangan memaksakan yang tidak bisa dipaksakan diterima oleh garis besar haluan organisasi. Itu aja sih. Betul apa saja nih? Betul. Bagaimana organisasi ini biasanya mengatasi hal tersebut? Sekretari tantangannya. Kita semuanya pada mengatasi adalah organisasi tetap menampung, mengakomodir semua masukan, semua pandangan, tapi bahasanya adalah yang diputuskan atau yang diambil tindakannya adalah semua yang disepakati oleh bersama, atau bahasa lainnya voting kan gitu kan, kira-kira gitu kan. Itu aja. Sederhana itu sih. Baik, mungkin kita flashback ke yang tadi pembahasan kita datang dan sebagainya. Ini kan IKM ini ternyata for your information ya buat teman-teman di Dinas Pertamina maupun mahasiswa-mahasiswa lain, bahwa ikatan keluarga Minang yang ada di Depok ini beda dengan ikatan keluarga Minang yang ada di Jakarta ya Pak? Betul ya Pak? Oh gini, sorry, saya luruskan Bedanya dulu. independen, maksudnya lebih. Oke. Ikatan Keluarga Minang Kota Depok, circle-nya adalah se-Kota Depok, 11 kecamatan atau se-Kota Depok. Sebenarnya IKM itu ada di mana-mana Mas. Di Bali ada IKM, mungkin namanya tuh Sanur contoh, ada namanya IKMS, Ikatan Keluarga Minang Sanur. Di Batam ada IKM. Di Wamena ada. Di Wamena ada IKM. Di Australia ada. Di Australia ada IKM, di Belanda juga ada IKM. Mereka ada yang punya legalitas sendiri, ada yang berinduk. Gitu kan? Dan organisasi orang Minang bukan cuma IKM saja, bermacam-macam dan beragam. Jadi di sini adalah untuk gaya komunikasi di Ikatan Keluarga Minang Kota Depok itu, kita memakai sistem komunikasinya itu yang pertama itu tuh merata, horizontal, itu tidak vertikal. Nah itu yang kedua, itu yang pertama. Terus kalau di yang lain-lain itu, apakah mereka berafiliasi ke salah satu IKM yang sifatnya bernasional? Ada yang berafiliasi dan ada juga yang tidak. Namun IKM Kota Depok ini memiliki AHU tersendiri, administrasi hukum umum ya, gitu kan, atau akte tersendiri. Gitu. Apakah anggotanya ada yang ke IKM mana-mana? Bisa iya, bisa tidak. Kira-kira begitu. Betul apa saja? Gitu. Mungkin dari pengalaman Bapak-bapak sendiri, dari gaya komunikasi yang sudah diterapkan di sini, apakah ini sudah cukup efektif untuk digunakan dalam pengelolaan organisasi ini? Oh, kita tidak boleh bilang ini sudah cukup objektif, ini enggak efektif, enggak gitu. Kita itu dalam bergaya berkomunikasi itu mesti menggali dan mengupgrade terus. Itu yang terpenting. Jadi kita tidak bisa mengklaim komunikasi ini sudah cukup, pakai ini seterusnya, enggak. Jadi apapun gaya komunikasi dan apapun gaya instruksi, kita tetap berpandangan itu tidak cukup. Seperti itu. Mungkin juga ada rekomendasi gaya komunikasi seperti apa lagi sih yang perlu ditingkatkan gitu, terutama dalam evaluasi IKM ini sendiri. Oke. Kalau komunikasi apa yang perlu ditingkatkan, yang terpenting bagi kami adalah, bagi IKM Kota Depok itulah kita bisa menyesuaikan dengan segala kondisi dan situasi. Itu yang terpenting. Baik kondisi anggotanya ataupun kondisi keadaan situasional momentumnya. Dan teknologi ya. Dan teknologi. Jadi semuanya kita welcome kok, gitu. Jadi itu yang terpenting. Beda ya kalau apakah perlu, kita tetap upgrade terus Mas. Begitu ada sistem, apalagi sistem yang perlu dibenahi. Jadi kalau di sistem itu ada versi upgrade-nya, gaya komunikasi kita juga ada upgrade-nya. Itulah pentingnya kita melakukan evaluasi Mas. Seperti itu. Kita nggak pernah puas. Mungkin dari pengurus inti sendiri itu biasanya mengadakan suatu acara atau apa itu atas dasar saran dari anggota, atau biasanya pengurus inti ini mengadakan pelatihan komunikasi atau workshop yang lain sebagainya. Mungkin dari Bapak pengurus inti, monggo. Kalau kita yang saya sampaikan tadi itu bisa usulan dari anggota, bisa juga kita menjalankan program yang sudah direncanakan. Jadi kalau ada anggota punya usul atau punya sesuatu dan itu ada kaitannya dengan program atau sesuatu yang perlu, dan itu dibicarakan di tingkat grup, dibicarakan di tingkat pengurus, dan jika itu memang efektif dan bisa dilaksanakan, ya dilaksanakan. Jadi ya komunikasinya dari atas bisa, dari bawah bisa. Jadi nggak ada kaku kalau di IKM ini, sifatnya terbuka. Terbuka sekali. Jadi gini Mas,
berbicara usulan dan program, di kita kan ada beberapa bidang. Hampir bidang kita tuh 30 bidang Mas dalam organisasi kita ini. Nah, contoh, begitu ada momentumnya kita di anggota kita tuh perlu diasah public speakingnya, Humas dan bidang-bidangnya lain menyarankan bisa atau menerima masukan juga bisa bahwa kita perlu pelatihan public speaking. Misalkan gitu kan. Ya inilah tempatnya. Ini arena kita dan ini wadah kita. Terus bidangnya lain juga kita perlu pengembangan bidang dakwah. Nah, di sini. Jadi ini namanya rumah gadang itu adalah rumah, kalau bahasa saat ini adalah rumah kreativitas. Gitu kira-kira. Jadi kita, oh ini program nggak boleh dijalankan, nggak ada istilah kita. Selagi itu positif, selagi itu bermanfaat dan bisa dilaksanakan, kita tidak pernah membatasi diri. Jadi apapun bentuknya, kita sangat ofensif sekali Mas. Kita. Karena kondisi juga PT, tahu PT? Apa itu? Anggaran, Uang. budget. Tapi untuk kalau boleh tahu sendiri nih, kami anggaran dari karena menyerempet anggaran tadi Mas Sekjen, ada pengelolaan anggaran sendiri atau ada donatur? Nah ini Pak Bendara langsung bisa menjelaskan. Atau bagaimana Pak? IKM itu Pemasukannya dari mana? Dari Iya. utamanya? Baik, seperti yang tadi kita ceritakan dari awal, semangat gotong royong ya, semangat gotong royong dalam pengumpulan khususnya dana. Dalam hal sesuatu insidentil, kita ada mengumpulkan dana insidentil dengan semangat gotong royong. Tapi dalam hal spesifiknya, ada donatur tertentu, ada beberapa orang yang per tiap bulan khususnya memasukkan ke rekening IKM sebagai donatur tetap. Jadi ada donatur tetap, ada cara bergotong royong, kemudian ada arisan, kemudian ada sumbang-sumbangan lain yang didapat. Ditambah kita ada BPJS-nya IKM, Iya. Bank Sosial IKM. Kemudian juga ada bank bidang sosial khusus juga mengelola tentang keuangan untuk kematian dan Sakit. untuk yang sakit. Jadi ada item-item tertentu bila ada kematian akan mendapatkan santunan dari bidang sosial yang telah menjalankan program dari IKM Kota Depok ini. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Jadi garis besarnya ada secara gotong royong, ada donatur tetap, dan ada dana sosial untuk menghimpun dana dalam organisasi IKM Kota Depok. Mungkin yang dimaksud dalam gotong royong ini yang mungkin dari anak teman-teman masih tahu tuh seperti uang kas ya Pak ya? Atau bagaimana? Bantingan. Bantingan. Jadi sebenarnya kita sedang mendevelop sekarang itu adalah sebuah sistem model UMKM. Jadi sistem itu bisa mempromosikan seluruh kegiatan usaha-usaha para anggota. Kemudian apabila ada transaksi di situ ada persentase value yang masuk ke kasnya organisasi. Itu bukan sudah jadi sih, hanya tinggal launchingnya aja. Begitu. Jadi nanti pemasukan itu bisa dari bantingan, bisa dari iuran tetap, bisa juga dari donatur dan profit dari usaha anggota. Itulah teknologi yang diolah oleh Humas, memanfaatkan teknologi. Karena mungkin umur-umurnya jadi umur-umur matang semua, jadi inovasinya diluapkan dari dalam sini dan jadi ternyata gitu. Jadi teknologi sebenarnya itu di IKM itu alhamdulillah lengkap. Dari mulai pengusaha, pengacara, lawyer, notaris, ASN, ABRI-nya, TNI-nya, polisinya lengkap. Jadi indahnya di sini semua ada lengkap. Tapi tidak ada di sini yang membusungkan dada. Di sini sama-sama ini. Makanya yuk kawan-kawan di sana yang orang Minang yang ditinggal di Depok, ayo bergabung. Gak ada istilah wah itu hanya kelompok enggak. Kita terbuka, tapi datang bukan dipanggil-panggil, datang. Ya, ayo kita berkumpul. Karena makin banyak saudara, kalau orang Minang makin banyak dun sana, makin luas lah dunia ini. Benar gak Pak Mas? Oke, sepakat. Bagus banget ya dalam programnya, teman-teman mungkin bisa dipelajari juga bagi teman-teman mahasiswa yang dalam mengelola organisasi di kampus maupun di luar kampus itu sendiri. Mungkin saya masih kepo juga nih untuk di pengelolaan dana sendiri itu ada dana khusus misalnya memang itu untuk charity atau
harus dibagi untuk dana-dana yang lain seperti kegiatan atau ada pokoknya udah dipisahkan sih untuk cari yang tadi. Oh enggak, Enggak. enggak dipisahkan. Jadi sifatnya bermomentum. Ketika ada kegiatan, semua bidang itu bantingan. Kas dipergunakan sebagai landasan dasar, kemudian berapa kebutuhan, dan kebutuhan itu nanti akan kita hitung dan akan kita komodir dari mana kita bisa mencari data. Betul Pak Ud? Betul. Jadi intinya kegotong royongan tadi dan dikombinasikan dengan sistem baru yang dikelola oleh IT dan donatur tetap. Jadi tidak meninggalkan teknologi yang makin maju, kita juga mengikutin gitu. Maksudnya Mas gini kan, ini nih bidang olahraga nih kita alokasikan setahun 50 juta. Ini bidang humas kita alokasikan 25 juta. Enggak gitu. Oh, enggak. Kita berdasarkan momentum berkegiatan aja. Berarti berdasarkan prioritas apa yang sedang terjadi. Yang sedang berjalan. Good. Kecuali bidang sosial. Bidang sosial itu memang ada semacam hak dan kewajiban. Jadi anggota yang ingin terlibat dalam hal itu, dia harus ada kewajiban per tahunnya. Nah, dan bagi yang melaksanakan kewajiban, dia punya hak jika ada yang sakit, ada yang meninggal, jadi santunan. Membership. Ya, jadi untuk khusus penanganan sosial ya. Tapi kalau yang lainnya seperti yang disampaikan Pak Bendahara dan Pak Mas tadi. Mungkin kayak saya sendiri nih kan sebagai host membuat acara malam ini dari Jawa gitu, dan dari teman-teman saudara-saudara Minang yang memang bekerja di sini, dan mungkin kebanyakan memang tadi yang udah diceritakan hampir seluruh titik Bidang ada. enggak, maksudnya organisasi IKM itu di mana-mana, Oh, benar-benar iya. luas sekali ya, Pak. Terus sekali. IKM itu seluruh kota ada. Namanya seperti Pak Umas bilang tadi, ada yang misalnya ikatan keluarga Minang macam-macam. Ada yang memakai nama IKM, Ikatan Keluarga Minang. Ada yang memakai, dan ada juga ikatan keluarga asal daerah. Misalnya Ikatan Keluarga Bukit Tinggi, dia ada di Depok. Ikatan Keluarga Solo, asalnya Kota Solo. Ikatan Keluarga Painan, asalnya Painan di sana gitu. Jadi ada kombinasi ya, ada yang berdasarkan asal dia. Kalau IKM ini seluruh orang Minang yang ada berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, jadi enggak, dan di setiap kota yang bahkan di luar negeri ada IKM itu. Makanya ya IKM ini ya ada yang bersifat mereka berafiliasi, ada yang independen. Kalau di Depok ini karena berdiri dari tahun 76 oleh orang tua kita, dan sampai kita punya SK Kemenkumham sendiri, itu bersifat independen. Jadi apa kegiatan bersifat sendiri, tidak melapor, tidak ada perintah atau apa dari jadi IKM itu sendiri yang di Depok gitu. Nah, itu indahnya, dan unsurnya adalah silaturahmi, tidak ada unsur politik. Tapi anggota IKM Depok sendiri lengkap, ada orang partai mana aja ada. Mau partai merah, mau partai kuning, mau partai biru, mau partai hijau, Masuk ada. semua. Silakan. Karena orang Minang kan salah satu orang yang latar belakangnya orang politik. Tetapi dalam IKM rumah ini sendiri kita tidak pernah bicara politik. Kita tidak pernah ribut berantem di sini mau di partai kuning, partai merah, partai hijau. Gak ada di dalam rumah kita ini, kita gak ada bicara. Tapi silakan di luar aktif di kegiatan partai masing-masing gitu. Jadi IKM Kota Depok itu mengakomodir semuanya. Dari daerah asalnya. Contoh kalau di Jawa tuh mau dia dari Brebes, mau dari Jawa Timur, dan dari daerah Sumatera Barat dia akomodir sini semua. Dari sisi marga, kalau di Minang bilangnya suku ya. Mau dia marganya misalkan Caniago, Piliang ataupun dan lain-lain semuanya tuh nggak ada masalah. Malahan menantunya aja dianggap itu keluarganya dia kan, gitu kan. Jadi kita tidak ada yang namanya sekat, tidak ada pembatas. Di sini adalah letak keluasan kita, seperti itu. Berarti sangat amat bagus ya, mungkin jadi motivasi juga bagi teman-teman mahasiswa maupun pelajar mungkin yang ada di Kota Depok yang memang ada darah Minang maupun keluarganya Minang, di sini bisa dianggap dan Bisa. diwadahkan ya. Kalau ingin gabung jadi cari istri orang Minang.
Seminggu. Ini sekretariat ini cuma bukan untuk orang yang terdaftar sebagai anggota juga gitu. Dari keluasan dari sekretariat yang tempat kita berdiskusi saat ini adalah semisal ada keluarga dari daerah kita, terus ada acara di sini, kesusahan dalam mencari tempat penginapan dan seterusnya, mereka bisa mempergunakan tempat ini, gitu. Nggak cuma sebagai sekretariat toh ya, Yeah. gitu. Jadi ini sekretariat ini memang benar rumah gadang atau dia tuh siapapun bisa, tapi tetap kita ada garis besar kira-kira gitu kan. Ya, kita buka misalnya ada dari Padang anaknya kuliah di Universitas Indonesia, dia mau wisuda, kebetulan dia kesulitan menyewa hotel, udah silakan nginap di sini, kita fasilitasi ya. Sering begitu berarti. Iya, kita buka gitu. Jadi atau mungkin ada yang keluarga dia mau mengadakan pertemuan keluarga di rumah dia mungkin ya silakan kita buka di situ, silakan ada. Ya tentu yang bilang ada aturannya, ya tempat bersih kembali gitu, itu aja gitu. Ya, memang harus ada ya komunikasi Nah, sendiri. komunikasi itulah gitu. Yang penting ada komunikasi ya, karena sesuai dengan bidangnya gitu kan. Nah, Sebaik-baiknya organisasi adalah organisasi yang bermanfaat itu untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan segelintir ataupun sekelompok. Itu yang sesungguhnya terjadi. Tapi dari sistem pengelolaan manajemen organisasi itu sendiri itu tetap mengacu pada DPP pusat IKM atau di IKM Depok ini ada culture sendiri gitu yang dibuat atau bagaimana aturan-aturan sendiri? Ya, IKM Kota Depok DPP-nya adalah ini. sini ya. Oh, Ini DPP-nya. Oh, DPP-nya ada lagi. Kita sebagai DPP. Oh, bukan Untuk Kota Depok. Untuk Kota Depok. untuk Kota Depok. Karena wilayah kita itu memang untuk Kota Depok gitu. Tapi masih dalam anggota dari IKM yang keseluruhan Oh, yang enggak ada. Pak Kita Menteri? kita independen di Depok secara organisasi, tetapi secara silaturahmi Kemanapun kita kita dengan buka. IKM manapun. Contoh, saya kasih contoh. Ada kejadian musibah di Wamena, kerusuhan. Kita ikut membantu dan kita menjalin komunikasi dengan pengurus IKM Wamena. Ada musibah di Cianjur, di Nusa Tenggara Barat waktu itu. Bahkan di kampung sendiri ya, di daerah ada bencana, kita mencoba menggalang dana, kita komunikasi. Jadi komunikasinya antar IKM adalah silaturahmi gitu. Tapi secara organisasi IKM Kota Depok berdiri sendiri, independen, tidak berinduk dengan siapa. Kita di PP-nya sendiri gitu. Jadi gini Mas, kalau semuanya tuh pengen makmur dan sejahtera itu, misalkan pengen makmur Indonesianya, makmurkan masing-masing provinsi. Pengen makmur provinsinya, makmurkan kota dan kabupaten. Makmur kota dan kabupaten, makmurkan seluruh kecamatannya. Begitu komponen-komponen itu semuanya bergerak, nggak ada masalah saya rasa. Itu yang terpenting. Jadi Depok komitmennya situ. Apabila kota Depok sudah rapi, harapannya Bogor juga demikian. Tangerang dan tetangga Bekasi dan lain-lainnya, harapannya insya Allah semuanya akan beres. Gitu kira-kira. Karena menata kota sendiri adalah menata diri kita juga Yes, sebagai orang itu Indonesia. prinsipnya sekali. Betul Baut? Betul. Mungkin masuk pertanyaan terakhir ya. Oke. Harapan Bapak di sini nih untuk sistem komunikasi di organisasi ini agar lebih berkembang, utamanya dalam ikatan keluarga Minang itu sendiri itu seperti apa? Gitu. Mungkin satu persatu bisa jawab. Mas Sekjen? Harapan ya, kita ingin komunikasi yang efektif, yang simple dan tidak ya itu. Makanya kita di Depok ini nyamannya karena kita sendiri. Kita komunikasi horizontal dengan anggota, bahkan anggota tengah malam pun. Ini ada masalah, ada apa-apa, selagi masih bisa. Nah, inilah indahnya. Kita dengan grup ini 24 jam, bahkan tengah malam sendiri pun ada masalah yang harus diputuskan, kita langsung ada kamar kecil, kamar sedang, kamar besar gitu ya. Nah, di kamar kecil lah, di yang sesuatu yang memang strategis perlu diputuskan. Nah, itu yang kita lakukan. Dan tidak menunggu waktu sampai harus ketemu. Ya, kadang-kadang memang ada pernah kejadian gini. Saya kasih contoh, ada suatu anggota yang bikin suatu masalah yang sifatnya itu udah melanggar komunikasi dan bahkan berpotensi menimbulkan hal-hal konflik. Dan malam itu juga kita putuskan orang itu kita keluarkan dari grup komunikasi. Tapi bukan dipecat sebagai anggota IKM, tapi dikeluarkan. Karena kalau dibiarkan, dia akan menimbulkan
konflik di dalam berkembang. Nah, itu salah satu yang kita lakukan. Jadi komunikasi yang efektif dan langsung tanggap gitu. Betul Pak Mas? Mantap. Mungkin dari bapak-bapak yang lain. Harapan. Cukup udah mewakili semuanya apa yang dikatakan Pak Jul sama Pak Sekjen. Kalau dari saya harapannya paling ya seperti yang saya sampaikan tadi, apapun bidang apapun harus mendatangkan manfaat, gitu. Manfaat untuk manusianya, gitu. Jadi seperti apapun program disusun sedemikian rapi, apabila tidak memberikan manfaat pada anggota dan orang-orang yang ada di organisasi itu, nggak ada gunanya juga. Jadi gitu. Jadi harapannya saya itu adalah siapapun dia, mau dari kalangan pelajar, mahasiswa, pengusaha atau orang berusaha, ataupun dia pensiunan, ataupun dia adalah sebagai orang yang bisa memberikan masukan positif, bisa memberikan manfaat positif minimal untuk dia dan lingkungan dia, itu dulu harapan kita. Jadi sifat orang perantau ya, kita bukan bicara Minangnya saja ya, mungkin orang Batak telah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, yang tambahnya adalah di situ pula kita mendatangkan manfaat. Itu paling tidak bagi kami. Gitu. Baik, mungkin cukup seperti itu dan saya sebagai orang yang mungkin di luar Minang ya dan ngobrol di sini dari awal datang dan sebagainya diterima dengan sangat baik. Ini sudah menggambarkan bagaimana IKM ini memang ikatan keluarga yang memang sangat hangat dan welcome. Yes. Bagi mungkin teman-teman dari suku lain dan sebagainya, di sini tidak ada membeda-bedakan dan sangat amat patut dicontoh dari mungkin dari pengelolaan manajemen organisasi itu sendiri gitu. Baik, cukup sekian diskusi kita pada malam hari ini bersama Ikatan Keluarga Minang Kota Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.